Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah, bacaan kita halaman 6, 5 baris dari bawah. Al-Hadisu Sabi'u, hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain. Al-Hadisu Sabi'u, hadis yang ke-7, anna Abdus Somad bin Mughaffal, dari Abdus Somad bin Mughaffal. Qala, berkata Abdus Somad, aku pernah mendengar anna Wahab ni Munabbi, bahwa Wahab bin Munabbi, ada yang bacanya Munabbah, Wahab bin Munabbi radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu, ia berkata, qara'tu, aku pernah membaca di akhir Zabur, pada akhir kitab Zabur, Daud shalawatullah alaihi. Kitab Zabur itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Aku pernah membaca kitab Zabur. Salasina satron, 30 baris aku baca. Qala, firman Allah, wahyu Allah kepada Nabi Daud, ya Daud, hal tadri ayyul mu'min ahabu ilayya. Wahai Daud, tahu enggak kamu siapakah orang beriman ahabu ilayya, yang lebih aku cinta? Atilah ya, tahu siapakah orang beriman yang lebih aku senangi agar ia panjang umurnya, panjang hidupnya? Kalau jawab Nabi Daud, lah, tidak tahu ya Allah, orang beriman yang Allah sebetulnya senang kalau umur dia panjang. Qala, jawab Allah, alladzi idza qala, orang beriman apabila ia mengucapkan la ilaha illallah qas'arra jilduhu warta'adat mafasiluhu. Ketika ia ucapkan la ilaha illallah, merinding kulit-kulitnya. Warta'adat mafasiluhu, bergetar sendi-sendinya. Bisa kita mengucap la ilaha illallah, begitu mengucapkan kalimat itu terasa merinding kulit-kulit kita dan bergetar semua sendi-sendi kita. Fa ini akramahu bidzalika, sesungguhnya aku bukan akrama. Fa ini ukrihu bidzalika, maka sesungguhnya aku sebetulnya tidak senang bidzalika, dengan ketika ia mengucapkan la ilaha illallah, merinding kulit-kulitnya, bergetar itu sendi-sendinya. Aku tidak senang al maut, aku nggak suka sebetulnya mematikan orang ini. Kama yukrihul walid al walad, sebagaimana nggak suka seorang ayah atau orang tua al walada akan anaknya. Ada nggak orang tua di mana anaknya patuh, taat, sayang sama orang tua, mengharap kematian? Ada nggak? Doain anak saya ya, doain apa biar cepat mati. Ada? Gila nih orang. Ada orang tua kayak gitu? Nggak ada.
Jangankan anaknya yang cinta sama orang tua, anaknya yang bandel sekalipun orang tua nggak minta agar didoain anaknya cepat mati. Allah nggak senang sebetulnya, ya. Orang yang begitu mengucapkan kalimat tauhid, dihayati, bergetar seluruh tubuhnya, kemudian Allah matikan. Orang beriman yang sejati kayak gitu kan. Innamal mu'minuna alladzina, apa namanya? Orang-orang mukmin yang sejati itu adalah, kata Allah surat Al-Anfal ayat 2. Idza dzukirallahu, apabila disebut nama Allah, bergetar apa? Ada yang apa? Wajilat qulubuhum, terus wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan, bertambahlah imannya dan selalu bertawakal kepada Allah. Tuh, pernah gak kita disebut nama Allah bergetar hati kita? Ya, begitu sensitifnya. Dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman kita dan selalu bertawakal kepada Allah. Allah gak suka tuh sebetulnya, ingin sekali memanjangkan umur orang ini. Walakin, tetapi la budalahu minhu, tidak bisa tidak kematian akan diberikan kepadanya, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya akan merasakan kematian. Tapi mau gak mau. Kenapa aku matikan? Inni uridu, aku ingin anfusirahu, membahagiakan, menyenangkan orang itu dari di satu negeri, di satu tempat, siwa selain ya Allah, apa itu setelah siwa? Siwa hadidar, aku ingin memberikan kebahagiaan kepadanya di satu negeri, bukan di negeri ini, bukan di dunia ini. Kenapa? Fa inna na'ima balaun, karena sesungguhnya kenikmatan yang ada di dunia ini cuma ujian. Kadang aku khawatir kalau aku berikan nikmat yang banyak, kadang-kadang orang lupa. Coba orang-orang kaya tambah kaya, bukan tambah bersyukur, tapi tambah jauh kepada Allah. Nikmatnya ujian. Apakah sanggup bersyukur atau malah kufur nikmat? Segala nikmat-nikmat yang diberikan adalah ujian. Karena nikmat-nikmat itu akan dipertanggungjawabkan. Warauha syiddatun, yang kesenangannya juga tetap aja menyusahkan. Ya. Kesenangannya juga di dunia nggak bisa. Biasanya duit emang banyak, tapi waktu dia nggak punya. Aduh, habis waktunya, nggak bisa santai-santai kayak begini. Ya. Itu kalau dunia itu sawang sinawang negara mah. Lihat, waduh, dia kayaknya hidupnya bahagia, duitnya banyak. Kalau lihat ke aslinya capek. Ya capek. Apalagi yang jauh dari Allah. Lihat orang-orang barat, artis-artis barat itu yang kaya, tenar, diberikan ketampanan, kecantikan, akhir hayatnya tragis, bunuh diri, ya minum pil tidur, macam-macam. Lihat aja kerajaan Inggris, konflik terus yang ada satu sama lain. Jadi kesenangannya juga kayak begitu di dunia. Wafiha, dan di dunia itu ada aduun, selalu ada musuh, la ya'lunakum khabala, musuh yang tidak henti-hentinya akan kalian itu membuat kerusakan.
yang ingin menggelincirkan, yang ingin menjatuhkan. Di dunia itu selalu ada musuh. Ya. Siapa musuhnya? Setan. Setan itu nggak pernah berhenti menargetkan orang agar dia terjatuh, tergelincir, tersesat. Ya, jadi minkum berjalan, itu musuh minkum dari kalian, kama jerodam, sebagaimana berjalannya darah. Darah di tubuh kita kan berjalan terus itu. Pernah berhenti? Ya kalau berhenti mati. Nanti jantungnya berhenti. Jalan terus, ya Allah, nggak pernah berhenti. Walaupun kita tidur, darah tetap mengalir, berjalan ke darah. Nah, setan juga kayak gitu. Walaupun kita tidur, setan memang pernah tidur. Ya, saya mau goda dia, orangnya tidur lagi ya. Jadi setan nggak pernah tidur. Tuh ada makhluk yang dibuat kayak gitu sama Allah, punya kekuatan dan nggak pernah ada rasa ingin tidur. Ngantuk? Enggak. Gitu. Jadi di dunia ini selalu ada musuh yang berusaha menghancurkan imannya. Min ajli jalik, oleh karena itu kata Allah, ajjaltu awliyai ilal jannah, aku percepat kekasihku menuju surga. Kadang-kadang saking sayangnya Allah, takut dia keburu digelincirkan oleh setan, oleh musuh, aku cepat ambil umurnya. Maka ulama-ulama hebat itu umurnya rata-rata di bawah umur Nabi. Imam Ghazali, Imam Nawawi, lihat aja biografinya, umurnya di bawah umur Nabi, tapi namanya, sebutannya, ilmunya terus sampai sekarang, udah ratusan tahun juga. Ya, diambil tuh ulama, kiai-kiai masih muda, kadang-kadang diambil. Aku ingin buru-buru ngasih kesenangan sama dia, kesenangan yang nggak ada kayak tadi di dunia. Ya, tuh. Bisa gerakan tuh, dicabut oleh Allah, dipanggil. Jadi ajal tuh aulia ila jannah, aku ingin menyegerakan kekasihku itu menuju surga. Karena bagi orang yang beriman sungguh-sungguh, kematian adalah puncak kebahagiaan, bukan kesengsaraan. Kata Nabi, al-maut tuh fatsun lil mu'minin. Jadi kematian puncak kebahagiaan bagi orang yang beriman. Saat mati itulah ia mendapatkan kebahagiaan yang gak ada habisnya. Saat mati justru kebahagiaan luar biasa. Tahu romannya model kita mah ya. Makanya kita masih takut. Lawa jalika, kalau tidak karena itu yang disebutkan tadi, lama mata Adamu wa ladahu, lama mata Adamu wa ladu, tentu Adam dan anak-anaknya nggak bakalan mati. Hatta yunfahu fisuri, sampai ditiupkan sangkakala. Tentu Adam kan kekasih Allah, tentu Adam tidak akan dimatikan kecuali kiamat. Tapi Allah ingin segerakan dia kembali ke surga. Qauluhu firman Allah ta'ala, la ya'lunakum hobala, tidak pernah membiarkan kalian itu musuh hobala, rusak, artinya tergelincir imannya, tersesat. Ailayukosiruna, enggak pernah henti-hentinya, enggak pernah lalai. Fi fasadi umurihim, merusak perkara mereka. Wal hobal maknanya al fasadu, hobal maknanya fasad, merusak. Wa bihadzal isnad, dan dengan sanad ini ada riwayatun, satu riwayat di kitab ini selalu riwayatnya dua. Anak Nasib bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Sayyidina Anas,
Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafi janbin minal kabair. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa maddaha, dan kalimat la ilaha Allah itu ia hayati, masuk ke relung kalbunya, ke dalam hatinya. Wa madaha sebetulnya maknanya dia panjangkan. Ya, ada yang bacanya maknanya la ilaha illallah, maknanya yang lebih yang dimaksud oleh ini adalah dihayati bacaan itu. Kita kan tahlil ya tahlil sejadi-jadinya, apalagi bantuin tahlil, katanya bantuin tahlil. Itu sama itu apa lagi? Bari ikut temannya. Ihayati bacaan la ilaha illallah, ya. Hudimat, maka dihancurkan lahu buat orang yang membaca la ilaha illallah disertai penghayatan yang dalam, arba'atu alafi janbin, 4.000 dosanya hancur dengan kalimat la ilaha illallah yang benar-benar dihayati. Ya. Dosanya bukan dosa kecil, tapi minal kabairi, dosa-dosa besarnya runtuh. Itu. Ya, kita masalah mengucap la ilaha illallahnya juga. Ya. Kalau tahlil pada rajin-rajin sebetulnya. Sampai sholat isya juga ditinggal. Orang-orang belum sholat isya, dia udah sampai di acara tahlilan. Ya Allah. Jadi kalau tahlilan sebaiknya pengajian nanti dibawa ke situ. Kenapa? Yakin orang ngaji mah pada sholat. Ya. Jangan-jangan tahlilan terhalang pahalanya gara-gara ada yang gak sholat. Ya. Gitu. Mendingan orang ngaji, yakin orang-orang soleh, orang-orang baik. Nabi Musa pernah berdoa pada Nabi, gak dikabul-kabul, kenapa? Itu di dalamnya ada orang yang menentang Allah. Ya. Nabi siapa yang nggak dikasih tahu, udah suruh taubat saja. Qalahu, telah berkata akan hadis tadi Aliun radhiyallahu taala anhu. Wa warada, dan datang pula hadis di majlisi tafsiril Quran, di majlis pengajian tafsir Al-Quran li Syekh Al-Imam Az-Zahid Yaqub Al-Kisai. Syekh, ya, itu adalah orang yang sesepuh, ilmunya luar biasa. Al-Imam Az-Zahid Yaqub Al-Kisai rahimahullah ta'ala, anak Hazim bin Ulaid, bahwa Hazim bin Ulaid radhiyallahu ta'ala anhu marido, ia sakit. Fa'ata, lalu datanglah tabiban, seorang dokter, pengobat. Fakhoja nadohu, lalu ia pegang tuh sendinya, denyut nadinya, dia periksa denyut nadinya. Kola, kata dokter, laisa fihi ilatun, enggak ada pada Hazim ini penyakit. Walakin is'alu, coba kalian tanyakan kepada beliau, an halihi, kepada Hazim tentang keadaannya. Fainal mar'a a'lamu bisanihi, karena orang itu lebih tahu dengan keadaannya. Orang dokter aja nanya apa yang dirasakan, begitu dia merasa. Baru disimpulkan sama dokter ini, dok, perut saya suka melilit, sakit, kepala saya suka pening. Nah, udah tanya aja sama Hazim ini, karena ia lebih tahu. Fasaluhu, lalu orang-orang nanya kepada Hazim. Kola, kata Hazim, laisa bin nafsi ailatun, tidak ada pada diriku penyakit.
saya sebetulnya nggak sakit. Wa illati, sakitku adalah al-khaufu minallahi ta'ala, takut kepada Allah Ta'ala, al-aziz yang maha perkasa, al-wahab yang maha pemberi anugerah. Wa khauful irdi, takut nanti diperlihatkan catatan amal. Jadi pengadilan Allah, wal hisab, takut ketika dihisab. Wa khaufu, dan takut jawalil iman, lenyapnya iman, takut iman itu lepas. Ya. Kalau iman itu udah lepas, wa asiru mustahiqan lil ajab, dan jadilah aku orang yang dipastikan mendapatkan siksaan selama-lamanya kalau iman lepas. Jadi khawatir, mikirin, ya Allah, walaupun tukang ngaji, tukang ibadah, jangan pernah sombong. Ya, kenapa? Dikhawatirkan tiket yang udah dipegang kuat-kuat ini satu saat lepas. Ketika tiket itu lepas, udah diajak selama-lamanya. Jadi selalu khawatir, makanya selalu minta tolong pada Allahumma inna nas, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Minta terus tuh. Jangan sampai lepas. Kenapa kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Maksudnya mantapkan ya Allah sampai akhir hayat. Ya, jangan sampai lepas. Karena kadang-kadang ada juga kiai aja murtad, ada kan? Tanya kiai, ustad, ya, dari pesantren terus jadi kiai, murtad, ada. Lepas tuh imannya. Ngeri kalau kayak begitu. Ya. Sehebat apapun dia, begitu di akhir hayat lepas imannya, mati dalam keadaan kufur, abadi selamanya disiksa. Nauzubillah. Itu yang dikhawatirkan, ya Allah, jangan sampai. Kadang-kadang menimbulkan sakit gitu. Jadi ditakutkan itu. Patuba, maka bahagialah liman karena huruju ani dunia, bagi orang-orang yang keluar orang itu dari dunia, meninggal bil imani, bawa iman. Kalau meninggal bawa iman, wa masiruhu ilal jinan, tempat kembalinya adalah surga. Udah, kalau mati bawa iman pasti masuk surganya, pasti. Ya. Tuh, jangan sampai lepas. Makanya kita jangan sombong dengan keadaan kita, dan jangan pernah melecehkan orang walaupun itu non muslim. Kita nggak tahu nasib orang. Ada orang non muslim tiba-tiba di akhir hayatnya mu'alaf, dia bersyahadat masuk Islam. Nah, ini tentang orang Islam sehebat apapun, kalau mati gak bawa iman, matinya kufur, pasti kekal di neraka. Makanya cerita berikutnya adalah orang yang kafir, yang menentang Allah, tapi di akhir hayatnya dia malah beriman, masuk surga. Itu, ya. Untungnya kayak begitu tuh, ya, dapat bonus luar biasa. Saat hidup dia kafir, berbuat banyak dosa, maksiat, di akhir hayatnya dia tobat, ya, jadi orang benar. Waukia, dan diceritakan Nabi Bakrin bin Abdullah al-Muzani, dari Abu Bakar bin Abdullah al-Muzani rahmatullahu alaih, qala, ia berkata, inna malikan, sungguh ada seorang raja minal muluki, dari beberapa raja, karena mutamaridan ala rabbihi, raja ini sombong terhadap Tuhannya yang ta'ala maha tinggi, artinya dia menolak, dia gak percaya. Tagoyahu, lalu memerangi akan raja ini, raja lain, al-muslimuna, kaum muslimin, rakyatnya adalah orang-orang Islam. Rajanya, ya, benci sama Islam, ya, tidak percaya sama Allah. Diperangi nih Tahojuhu, lalu rakyatnya ini menangkap sang raja saliman dalam keadaan selamat. Bakalu, lalu kata orang-orang ini melihat si raja yang jolim, ya, terhadap umat Islam, bi ayyi syai'in naqtaluhu, dengan cara apa kita bunuh raja ini, litamarudihi ala rabbihi ta'ala,
karena kesombongan raja ini atas Tuhannya yang maha tinggi. Fajama'arolihum, maka sepakat pendapat mereka ala ayyajaluhu, bahwa mereka jadikan raja ini pikum kumin, masukin ke gentong aja, masukin ke gentong jimin, gentong yang gede, ya masukin orang, cari gentong yang gede, gidir lah, apa yang gede, wali gede. Wasadu rosahu, dia ikat kepalanya diikat, ada kayak ikat kambing. Waqadu, dan mereka nyalakan tak tahu di bawah itu gentong anar, mereka nyalakan api, mau dimasak ini raja. Walama wajada hararat tanar, ketika sang raja merasakan panasnya api, ja'ala yunadi alihatahu, langsung ia berdoa kepada Tuhan-Tuhannya allati abadahu, yang selama ini ia sembah Tuhan-Tuhannya min dunillah, tapi Tuhannya bukan Allah. Dia langsung berdoa, ya Lata olisni, wahai Tuhan Lata selamatkan saya. Ya Habil holisni, wahai Tuhan Habil, disebut nama dewa-dewanya tuh. Wahai Hubal, selamatkan saya. Ya Uzza, wahai Tuhan Uzza, holisni, selamatkan saya. Di luar diselamatkan Tuhannya banyak. Selamatkan saya mimma anafi, dari apa-apa anak aku pada perkara ini. Selamatkan saya dalam kondisi ini. Ya Habil, kuntu amsahu rosaka, wahai Hubal, maksudnya Tuhan Hubal, selama ini aku usap kepala engkau, wahidmatuka, aku melayani engkau. Jadi Tuhan Hubal itu ketika ibadah diusap bagian kepalanya, dicium. Nah, aku berkhidmat melayani engkau wakaja begini, wakaja sanatan sekian tahun, bakul lama iltaja ilaihim tajidu harorotanam, ketika ia minta perlindungan kepada Tuhan-Tuhannya, tajidu harorotanam, bertambah haroratun nari, panasnya api malah nambah. Dia berdoa, ya Tuhan selamatkan saya, Uja Lata Manat, selamatkan saya dari kondisi ini, tambah panas. Gimana sih ya Tuhan? Sudah lama juga Palama alima, ketika ia tahu, ketika ia yakin anahu, bahwa Tuhan mereka laisu yuknuna anu, ternyata Tuhan yang nggak bisa menolongnya, tidak bisa mengkayakan, maksudnya mencukupinya, tidak bisa menolongnya, tidak bisa menyelamatkannya. Fa'isa minhum, raja ini putus asa dari Tuhan-Tuhannya, waroja'an ilallahi ta'ala, lalu ia kembali kepada Allah Ta'ala. Karena selama ini rakyatnya kebanyakan muslim. Wanada fil kumkum, dia berdoa dalam gentong tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Begitu dia ucapkan itu, ba'asallahu ta'ala ghaisan minas sama, Allah kirimkan hujan lebat dari langit, ala tilkan nar, atas api tersebut, fatfa'aha, lalu hujan tadi memadamkan api. Wa ba'asa raihan, Allah kirimkan angin puting beliung, angin tornado. Pahamalatil kumkum, lalu angin tadi membawa al-kumkuma, gentong itu jelas sama naik ke langit ke atas. Wah, tiba-tiba ada tornado, ya, itu gentong dibawa ke atas. Tajala ya tajajalu beda sama walar, lalu jadilah itu gentong berputar-putar, melayang-layang antara langit dan bumi. Wahwa, dan si raja ini yaqulu, terus mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hatta goba anil basor, sehingga lenyap dari pandangan mata orang.
Summa alqatur rihu, kemudian menjatuhkan angin tadi baina qaumin, dia di tengah-tengah orang layaripun Allah yang belum mengenal Allah. Fahajuhu, lalu orang-orang itu mengambil sang raja, wa fatahuhu, mereka bukakan sang raja yang tadinya diikat tuh. Wa khrajuhu, mereka keluarkan sang raja minal kumkum, dari gentong itu. Faqalu, lalu mereka bertanya lalu ke sang raja, man anta, siapa kamu? Wa ma qissatuka, bagaimana nih ceritanya? Kalau ada sang raja, ana malikun bi maudin, saya ini raja di negeri anu, disebutkan Fa'abarohum, lalu sang raja menceritakan kepada kaum yang ada di situ antisotihi, tentang kisahnya. Dulu dia kafir, udah berdoa begini begitu, ternyata tambah panas siksaan. Begitu mengucap kalimat syahadat dapat pertolongan. Diceritakan wahali keadaannya, wa aslamu jami'an, orang-orang yang ada di situ masuk Islam semuanya. Tuh kadang-kadang cara Allah yang memberikan hidayah ke banyak orang bisa saja mereka masuk Islam semua. Jadi raja walaupun sekian tahun jolim, menolak Tuhan, begitu dia mengucap kalimat syahadat, ya pasti matinya husnul khotimah. Walaupun tadinya dia banyak dosanya. Makanya kita nggak tahu akhir kehidupan. Makanya harus kita jaga iman kita. Gitu. Jangan sampai lepas, keluarga kita juga jangan sampai lepas. Ini anugerah Allah. Nanti al-hadis saminun, hadis yang ke-8. Rabbi fahna bima 'allamtana, rabbana layyin qana rabbi fahna wa fa'alna wa qarbatilana fi dinina, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.